Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, aduh ya mah kumaha gitu ya, lagi liburan, banyak pesan yang masuk, banyak juga yang nge-WA gitu ya, banyak email juga masuk dari tim redaksi dan beberapa teman-teman yang lain menanyakan mengenai perkembangan Martin Paes yang katanya mengeluarkan klarifikasi mengenai ya rumors yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, nanti kita coba bahas ya teman-teman. Jadi insya Allah lah di sini mah kita mendapatkan berita yang kadang tidak ada sangkut pautnya dengan kabar-kabar yang di luar sana teman-teman, karena ya sebagai media sudah seharusnya gitu ya kita mencerdaskan atau ngasih literasi buat teman-teman Bobotoh, bukan hanya mendengar lalu dipercayain. Enggak, kita harus ada data dan faktanya di sini. Jadi ya nanti ada satu kabar yang memang harus teman-teman simak. Jadi sekali lagi dari awal sampai akhir disimak, karena banyak pertanyaan dari teman-teman Bobotoh sebetulnya sudah kita bahas, sudah kita bacakan pertanyaannya, tapi masih ada yang nanya. Jadi entah memang tidak nonton atau memang yang baru bergabung atau yang memang suka di skip gitu ya, videonya dicepetin, jadi tidak nerima untuk pesan yang disampaikan. Baik, nanti kita coba sampaikan selanjutnya. Sebelumnya kita update beberapa kabar dulu teman-teman mengenai tiket sudah dipastikan sold out, habis gitu ya. Insya Allah besok akan terjadi satu sejarah lagi di GBLA pada saat menghadapi PSM Makassar di pekan ke-8, karena ini kan laga tunda gitu ya teman-teman, jadi masih hitungannya pekan ke-8. Nah, ini juga memang sudah diwaspadai oleh Bojon Hodak, dan tidak biasanya mungkin habis liburan gitu ya, liburan hari raya ada bersama keluarga dan beberapa kerabatnya juga gitu ya, jadi lebih semangat untuk menyampaikan besok pada saat menghadapi PSM Makassar. Jadi hari ini Persib Bandung melakukan official training pagi hari tadi, dan memang Bojon Hodak mengatakan dengan penuh semangat bahwa saya berjanji katanya besok akan memberi satu hadiah bagus gitu ya, maksudnya kemenangan. Jadi ya kita akan mengusahakan kemenangan demi mencapai atau setidaknya head to head dengan Borneo FC di pemuncak klasmen teman-teman. Jadi kalau besok Persib menang ya poinnya sama dengan Borneo FC. Jadi 11 hari yang lalu atau 2 minggu yang laluan kita masih berbeda 11 poin, tapi sekarang sudah ya berbeda 3 poin. Makanya ya tidak ada yang tahu gitu ya. Persib Bandung pun di musim kemarin baru menjadi pemuncak klasmen itu di pekan ke-17. Jadi insya Allah semuanya baik-baik saja besok ya. Untuk pemain pun sudah diberikan satu skema permainan. Jadi ya seperti biasa, kalau untuk permainan skema di lapangan mah udah diatur gitu ya. Namun skema pada saat nonton video mengenai PSM Makassar yang terakhir, Bojan Hodak menyiratkan bahwa katanya harus hati-hati. PSM mempunyai pelatih baru walaupun di hasil yang terakhir tumbang oleh Malut United katanya, tapi di beberapa pertandingan sebelumnya itu sempat menang gitu ya. Makanya ini menjadi satu hal yang harus diwaspadai, karena pelatih baru punya taktik baru yang mungkin ya Bojon Hodak kan belum pernah berhadapan dengan pelatih yang anyar ini gitu ya, pelatih PSM. Jadi mungkin masih sedikit meraba-raba permainan PSM itu melalui video beberapa laga terakhir. Jadi ya pemain Persib sudah harus menghafal mulai dari kemarin termasuk hari ini gitu ya. Jadi besok pada saat game plan permainan itu sudah bisa membaca apa yang diharapkan oleh Bojan Hodak gitu ya. Dari segi pemain tidak ada yang cedera, alhamdulillah, hanya mungkin ya Ramon Tankyu yang sepertinya tidak bisa bermain karena hari ini pun masih di
apa ya, dirawat oleh fisioterapis katanya ya. Ada sedikit ketidaknyamanan di apa, di daerah sini teh naon namanya ya, di sekitaran kaki lah gitu ya. Itu istilah apa tadi teh, istilah medisnya saya kurang fasih gitu ya, tapi ya ada sekitaran kaki sini gitu ya, ada ketidaknyamanan katanya, makanya lagi diurus sama Geraldo atau tim fisioterapis Persib Bandung. Nah, jadi ya selain ada Ramon Tangkiu mungkin yang absen Putros gitu ya. Putros juga ini tidak bisa bermain karena kartu merah di laga sebelumnya katanya gitu ya. Lalu siapa lagi? Oh ya, ini khusus Putros juga, kemarin kan banyak beredar kabar yang katanya Putros menghilang di sesi latihan. Kenapa katanya nggak ada di latihan? Padahal mah kan kalau nggak bisa main tetap harus latihan, tapi ini, tapi itu dan lain sebagainya. Diisukan pindah dan lain sebagainya. Enggak ya, ini pun sudah terjawab di hari ini teman-teman. Putros katanya itu sedang pulang ke Eropa, itu menemani istrinya karena sedang hamil dan ada sesi foto ya. Ya makanya harus apa ya, harus objektif, kita jangan langsung telan mentah-mentah kabar yang entah dari mana gitu ya. Bahkan ya punten-punten, ini mah dari teman-teman bobotoh sendiri yang kadang mungkin membikin kabar yang sedikit mengkhawatirkan buat teman-teman bobotoh yang lainnya. Jadi enggak ya, terbantahkan, Putros tidak kemana-mana, tidak sedang negosiasi dengan klub siapapun gitu ya. Putros sedang pulang ke Eropa karena istrinya kebetulan sedang hamil katanya dan sedang ada sesi pemotretan di situ. Jadi ya mudah-mudahan besok juga katanya sudah bergabung atau minimal ya di pertandingan selanjutnya menghadapi Persik itu sudah bisa main gitu ya. Karena ya memang sekarang ada akumulasi kartu, tidak bisa bermain juga, ya sudah sekalian minta izin dulu gitu ya. Jadi diizinin oleh Bojan Hodak, makanya tidak ada di sesi latihan kemarin-kemarin teman-teman gitu ya untuk Putros. Nah, ini juga masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman bobotoh karena apa ya, satu hal yang memang sudah tidak bisa dibendung lagi, hasrat keingintahuan mengenai pemain diaspora yang memang dikabarkan ke Persib Bandung. Ada dua, Joy Pelupesi dan Martin Pas gitu ya. Jadi Martin Pas ini kita akan ulas sekarang lebih lengkapnya. Kita kesampingkan dulu Joy Pelupesi, kita bahas Martin Pas. Nah, apakah benar atau tidak gitu ya ke Persib Bandung. Nah, kan kemarin kita sudah bahas setidaknya lumayan panjang juga ya. Martin Pas ini masih punya kontrak di FC Dallas gitu ya sampai dengan bulan Desember 2026 dan masih ada opsi 1 tahun gitu perpanjangan. Jadi sebetulnya Martin Pas bisa atau masih bisa bertahan di FC Dallas itu sampai dengan 2027. Nah, dengan market value yang sekarang ada di marketplace gitu ya, dengan harga 26 sampai 29 M, ini jika memang jadi ke Persib Bandung, ini dalam tanda kutip ya, jika memang jadi ke Persib Bandung akan menjadi pemain termahal di Super League teman-teman. Bukan hanya pemain termahal di Persib Bandung saja, tapi pemain termahal di Super League, dan ini akan langsung melambungkan market value atau nilai value Persib Bandung baik itu di Super League ataupun di di ACL 2 gitu ya. Apalagi ya di kawasan Asia Tenggara, Persib akan lebih makin menonjol lah teman-teman gitu. Jadi ya pembelian pemain bukan hanya sekedar masalah skill, bukan hanya sekedar pemenuhan ya beberapa pos yang dirasa harus ditambah, tapi ada bisnis juga di situ. Jadi ya Persib Bandung ingin setidaknya kalau di Asia Tenggara mah niru JDT gitu ya. Makanya Pak Glenn sempat ketemu dengan bos JDT, bos ini, bos itu. Jadi ya inilah pendekatan untuk mencapai di Asia Tenggara ini, kita harus lebih menonjol lah gitu ya. Klub-klubnya harus ada diwakili satu klub yang menonjol. Di Malaysia tentu JDT gitu ya. Di Singapura tentu Lion City Seller. Nah, di Indonesia mana? Nah, makanya sekarang Persib ingin menonjol teman-teman. Persib ingin setidaknya menjadi inspirasi untuk tim-tim yang lainnya gitu ya. Jadi bukan hanya masalah permainan yang enak ditonton, tapi masalah ya
sepak bola modern gitu ya, bahwa sepak bola ini harus bisa menumbuhkan di situnya unsur bisnis juga, sepak bola ini harus menjadi industri secara umumnya gitu. Jadi jual beli pemain, lalu juga market value yang bertambah, lalu juga dilirik oleh tim-tim baik itu Asia Tenggara, Asia secara umum atau secara apa ya di dunia juga. Jadi orang-orang lebih ingin datang ke klub Persib gitu ya, karena melihat ya satu brand yang memang semakin naik. Nah, ini kita lanjut ke bagian selanjutnya, yang mana tadi untuk yang Martin Paes ini, jika memang jadi datang ke Persib Bandung, jika memang jadi datang ke Persib Bandung, nah apakah memang ini nantinya mau ditebus atau dipinjam gitu? Ada dua pilihan untuk Persib Bandung, karena kalau mau ditebus ya masih ada jarak 1 tahun, tapi ya kalau dengan apa ya, kisi-kisi yang sudah diberikan teman-teman gitu ya, kemarin Wahaji Umu bilang Pak Glenn sudah memang mengeluarkan dana besar yang mencapai ya, mungkin dana besar ini sudah angkanya puluhan M gitu ya, jadi membakar uang demi ya kebangkitan Persib Bandung gitu ya di ACL 2 maupun di Super League ini. Nah, ini ya nggak sia-sia lah, mudah-mudahan gitu ya. Lalu juga ya dengan beberapa data dan fakta yang lainnya, bisa jadi gitu ya Persib pun kan menebus Eliano itu dari klub sebelumnya kan memang ditebus lebih dari jangka, mungkin masih ada kontrak 2 tahunan gitu ya waktu kemarin Eliano, dan juga masalah gaji mah ya masih bisa oke lah, setiap bulannya lancar gitu ya. Itu pun sudah difikirkan kalau memang benar gitu ya kenyataannya, saya pikir masih bisa secara realistis gitu ya ditebus dari FC Dallas, ya sudah ke Persib Bandung. Tapi kalau opsi peminjaman ini juga sangat realistis teman-teman, karena ada beberapa hal juga yang memang menjadi satu hal baik gitu ya untuk Martin Paes sendiri, ya di pulang ke Indonesia gitu ya, tanah leluhurnya gitu ya. Jadi memang tidak ada yang aneh, karena ya datang ke tanah leluhurnya sendiri, bukan ke mana-mana gitu ya. Jadi tidak ada yang harus dipermasalahkan untuk bermain di Indonesia. Nah, ini masalahnya teman-teman. Kemarin atau hari ini ya hitungannya, Martin Paes itu sudah mengeluarkan pernyataan yang mana berbuah klarifikasi katanya gitu ya. Nanti ini mulai seru nih teman-teman, perhatikan klarifikasi dari Martin Paes, kita coba tampilkan dulu ya di sini. Jadi klarifikasi dari Martin Paes ini mengatakan bahwa ya dia tahu gitu ya, akhir-akhir ini beberapa hari ke belakang banyak rumors mengenai dia gitu ya, mengenai ini, mengenai itu. Namun ya dia sendiri bingung ini rumorsnya datang dari mana gitu ya. Jadi dia berharap tidak ya apa ya, untuk yang tidak terpengaruh lah untuk rumors atau untuk berita-berita tersebut gitu ya. Jadi memang Martin Paes agak sedikit, kalau kita baca cara penulisannya santai tapi tegas gitu teman-teman. Ya dia ya kelihatan lah ya gitu ya, namanya bukan kalau orang Indonesia masih santun-santun, tapi kalau ini tegas tapi santai dengan cara gaya bahasanya walaupun di media sosial. Jadi dia pikir ya sekarang sedang libur kompetisi, dia sedang menikmati ya kebebasannya atau sedang menikmati waktu liburnya dari kompetisi, dan sekarang dia sedang berlibur di Asia. Nah teman-teman, saat ini memang Martin Paes sedang berlibur di Thailand teman-teman gitu ya. Jadi mungkin bukan hanya Thailand, akan melancong ke beberapa negara di Asia. Apakah memang benar? Kemarin kan ada kabar yang mengatakan minggu depan atau 2 minggu lagi Martin Paes akan ke Indonesia dan akan tanda tangan kontrak serta tes kesehatan di Persib Bandung. Nah ini jaraknya ya Bangkok ke Jakarta aja 2 jam gitu ya. Ya deket lah, maksudnya dari Bangkok langsung mau ke Bandung juga bisa teman-teman gitu ya. Jadi ya kalau dari Bangkok mau kemana lagi tujuannya. Tapi ya Martin Paes memang punya tempat favorit di Indonesia yaitu Bali. Nah apakah memang nanti dari Bangkok mau ke Bali dulu, habis enak-enak gitu ya untuk liburannya, baru ya ke Bandung? Bisa saja terjadi seperti itu, atau ya memang
murni Martin Paes memang sedang liburan saja karena libur kompetisi, nggak tahu mau kemana mungkin gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah adalah setelah klarifikasi tersebut bermunculanlah untuk komentar-komentar dari netizen sepak bola yang rata-rata bukan datang dari bobotoh gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini beberapa komentaran yang memang ada di akunnya Martin Paes, teman-teman. Rata-rata ya memang dari tetangga sebelah gitu ya, yang makin berisik, yang mengomentari bahwa ya janganlah datang dulu ke Indonesia apalagi bermain di klub ini maksudnya di Persib gitu ya, dan dengan melontarkan ya ketidaksetujuannya dan lain sebagainya. Ya teman-teman bisa bacalah di sini gitu ya. Ini juga ya kurang enak didengar sebetulnya di telinga karena antara iri, dengki, sirik, nah ini campur aduk teman-teman gitu ya. Jadi ya keun wae gitu, mun saya memang itu keputusan pemain. Kalaupun bermain di Persib ya apa yang salah, gajinya dibayar gitu ya, untuk karirnya juga kalau main di timnas masih kepake gitu ya, nggak salah juga. Dan apa yang kurangnya gitu ya, market value Persib juga sudah dikenal gitu ya di Asia, apalagi kita sedang bermain di ACL 2 dan masih ada kesempatan sampai ke partai final gitu, nggak ada yang tahu karena ya apapun bisa terjadi. Jadi jangan jangan estimate gitu ya ke Persib Bandung. Jadi dikira pemain yang datang ke Persib itu penurunan karir katanya. Nah, ini waduh, itu harus lebih banyak diliterasi lah gitu ya teman-teman. Nah, ini juga bukan hanya ini, tapi ada beberapa ya ini juga kita harus meluruskan gitu ya. Kita sebagai bobotoh memang berharap boleh gitu ya dengan pemain-pemain yang dirumuskan, tapi jangan sampai menimbulkan hoax teman-teman, atau jangan sampai menimbulkan hal-hal yang menjadi ya jelek juga ke kitanya. Nah, ini beredar video Martin Paes yang memang sedang liburan di Thailand gitu ya, membuat video yang memang kata-katanya dipelintir atau diedit dengan dengan caption yang memang bisa salah arti buat teman-teman bobotoh yang tidak cek dan recheck itu biasanya langsung nerima secara mentah-mentah. Nah, inilah yang dinamakan hoax gitu ya. Jadi kita coba tampilkan dulu video satu dan video yang lainnya gitu ya, biar teman-teman tidak salah paham. Nah, ini baik kita coba putarkan dulu video asli dari Martin Paes gitu ya, yang mengatakan bahwa dia mengucapkan selamat hari raya dan selamat tahun baru, dan juga di kata-kata awal ini yang diplesetkan gitu ya oleh siapa ya, nanti teman-teman bisa lihat gitu ya di akhir videonya yang mengedit gitu ya. Jadi ya Martin Paes mengatakan bahwa ya ayo gitu ya, Martin Paes here gitu, bukan yang lain-lain lah. Nanti teman-teman lihat dulu videonya sendiri, mangga saksikan. Ayo, Martin Paes here. I want to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. I hope everyone stays healthy and we can achieve our dreams next year. Sampai jumpa di 2026. Nah, itu video asli dari Martin Paes teman-teman. Jadi kata-kata awalnya ayo Martin Paes here gitu ya. Jadi bukan ayo Van Persib gitu ya, karena ejaan itu agak sedikit mungkin kedengarannya mirip tapi nggak sama teman-teman. Nah, ini video yang sudah diedit sepertinya ya oleh fans Persib juga ya. Kita coba lihat video hasil editannya teman-teman, mangga. Ayo, Martin Paes here. Sampai jumpa di 2026. Nah, itu dia tadi video yang sudah diedit gitu ya. Jadi ini kita harus meluruskan teman-teman bahwa ya kita boleh cinta gitu ya terhadap Persib Bandung. Kita juga boleh mengharapkan pemain yang dirumuskan datang ke Persib Bandung, tapi tidak sampai dengan
hal-hal yang jangan dilakukan. Ini jatuhnya sudah hoax gitu ya. Videonya memang asli tapi diedit jadi kelihatannya nggak asli teman-teman gitu ya. Makanya ya kita coba di sini mah kumpulin fakta dan datanya aja. Jadi teman-teman Boboto bisa lebih baik lagi literasinya, bisa lebih baik lagi dalam menerima berita yang ada gitu ya di media sosial saat ini. Jadi kesimpulan yang memang mengenai Martin Paes ini adalah ya Martin Paes bisa jadi ke Persib Bandung, bisa jadi tidak ke Persib Bandung. Bisa jadi misalkan ke Persib Bandung dengan sistem peminjaman atau bisa jadi langsung ditebus. Tidak ada yang tidak mungkin dengan Persib Bandung, teman-teman. Ditambah lagi komentar Wahaji Umuh yang terbaru, dengerin teman-teman, yang terbaru Wahaji Umuh mengatakan bahwa mengenai siapapun itu, mau Martin Paes, mau Joy Pelupesi, katanya Persib semakin banyak gosip atau rumors, katanya pasti memberikan kejutan yang lebih lagi katanya. Jadi ditunggu saja. Wahaji Umuh tidak membantah di sini, hanya ketawa senyum, jadi mohon ditunggu saja. Nah, makanya ya kita tunggu, ada waktunya teman-teman. 10 Januari menjadi awal pembuka dari bursa transfer putaran kedua sampai dengan tanggal 6 Februari. Jadi ya masih cukup lama gitu ya. Sebelum ACL 2 dimulai, kita sudah mempunyai pemain yang baru untuk Persib Bandung gitu kuncinya teman-teman. Jadi sekali lagi kita harus nerima kabar-kabar atau berita itu dengan bijaksana. Jangan sampai untuk keuntungan pribadi ini kita menjadi hoax gitu ya. Ini juga nggak baik, nantinya semakin dihujat sama tim atau supporter tim tetangga gitu ya teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, dan insya Allah karena belum masuk untuk tim redaksi yang lain, kita belum bisa membacakan pertanyaan dan salam-salamnya. Insya Allah besok sudah kumpul semua ya teman-teman, masih libur hari ini. Jadi ya kita bahas Martin Paes dulu saja gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan dan tidak ada untuk yang ingin disapa dulu teman-teman. Besok insya Allah kita bacakan lagi. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.